Cahaya hitam memisahkan segalanya, meninggalkan area gelap yang sangat sepi. Ketika lebih dari 10 orang hadir, rasa kesepian ini sulit dihilangkan. Hanya perasaan Luo Zeng dan Feng Ge yang lebih menonjol. Rumah kayu itu penuh dengan misteri dan antisipasi ketika dilihat di sisi lain. Sekarang ditemukan bahwa tempat yang rusak ini adalah tempat untuk membuat lilin, dan membosankan, terutama ketika kebebasan dibatasi. Ketika murid-murid Tiangong kembali ke situasi Ming, sang ibu akan takut untuk khawatir, kata Feng Ge, memandangi lilin yang dipukuli. Khawatir tidak ada gunanya, Luo Zeng menggelengkan kepalanya. Jika Anda tidak dapat menyingkirkan sisi lain, tidak ada gunanya untuk menghancurkan ilusi, dan Anda tidak dapat memaksanya untuk bangun di luar. Tidak peduli seberapa kuat dia tidak bisa turun dari sisi lain dari tingkat yang lebih tinggi. Jangan mengatakannya, Kaisar Timur Tai dan lelaki tua itu mungkin tidak dapat melakukan apa-apa. Sisi lain adalah tempat yang spesial, kadang-kadang lebih aman daripada banyak tempat berbahaya di dunia ibu. Kutukan sihir yang rusak dapat melarikan diri, tetapi terkadang itu sangat berbahaya. Jika bocah bermata tiga tidak membiarkan kita pergi? Feng Ge bertanya lagi. Saya tidak tahu. Setelah berbicara tentang topik ini lagi, saya khawatir itu akan melibatkan lilin di penyanyi Phoenix. Luo Zeng dengan tegas berhenti. Menunggu 1 jam di depan rumah kayu. Bintang biru Gemini muncul lagi di langit yang gelap, dan tanah juga bergetar. Piton raksasa itu kembali, tatapan Luo Zeng sedikit melintas. Penampilan pertama bocah trinokular itu dikirim ke peti mati raksasa. Dengan kepergian bocah trinokular, ulas sanca raksasa juga pergi pada saat yang sama. Aturan ini seharusnya tidak menjadi masalah, tetapi Luo Zeng khawatir bocah bermata tiga itu bermain dalam gelap. Mug, mug. Ketika tanah terus bergetar, tangan raksasa berbulu dalam gelap mengulurkan tangan dan membentang di pintu rumah kayu. Beberapa jam yang lalu, ada noda pada bocah trinokular itu. Kali ini cederanya lebih serius, separuh wajahnya tergores, satu lengan tertutup retakan, ada juga serangga hitam diretakan. Luka karena krip. Serangga hitam ini. Luo Zeng juga dianggap luar biasa, Anda dapat melihat serangga hitam di jantung perasaan takut yang tak dapat dijelaskan, seolah-olah benda ini adalah musuh fisik. Bocah laki-laki bermata tiga itu jatuh di depan rumah kayu dan meraih tipuan. Jalur lilin di depan rumah kayu jatuh ke tangannya, dan ia kemudian mengarahkan cahaya lilin di sekitar serangga hitam di lengannya. Zizi. Serangga-serangga hitam ini tampaknya takut pada lilin. Mereka benar-benar rakus dan menggigit bocah bermata tiga itu. Mereka menggeliat dan menggeliat di bawah cahaya lilin. Kocok mereka ke tanah. Menghargai keseriusan dan perhatian pengamatan Luo Zeng, bocah lelaki bermata tiga itu berkata dengan samar, helm hitam ini tidak takut pada api. Mereka hanya takut pada cahaya. Makhluk-makhluk di wilayah gelap takut akan cahaya, termasuk bocah lelaki bermata tiga. Namun, beberapa makhluk dapat bertahan lama di bawah cahaya lilin, dan beberapa makhluk akan dengan cepat menghilang. Helm hitam di tanah dengan cepat dinetralkan oleh cahaya lilin yang jatuh, dan mereka menghilang. Yang aneh adalah bahwa tubuh cacing helm hitam memancarkan sedikit cahaya hitam sebelum menghilang. Apakah segala sesuatu dalam domain gelap bertentangan dengan dunia luar? Luo Zengxiang menonton dengan saksama, dan bocah bermata tiga itu berkata, biarkan aku melihat hasilnya. Jika tidak berguna, tidak masuk akal untuk tetap di sini. Kalau begitu kamu mau membiarkan kami pergi? Feng Ge kemudian bertanya. Hati Luo Zeng menggelengkan kepalanya, dan Feng Ge benar-benar tidak bersalah. Bocah bermata tiga itu mencibir ke dalam rumah kayu dan melihat ke arah lilin di sudut. Luo Zeng telah mengumpulkan lilin-lilin dan menyatukannya, dan bejana-bejana dikembalikan dengan baik. Bocah tiga mata itu melirik lilin, meraih di bawah tangannya, dan lilin melayang di tangannya. Dia melihat ke atas dan ke bawah, dan mengangguk dengan ekspresi yang memuaskan. Lilin yang dibuat untuk pertama kali tidaklah buruk. Kamu bisa bertahan hidup. Luo Zengcai menghela nafas lega ketika mendengar evaluasi bocah bermata tiga itu. Bocah trinokular itu pergi ke rumah kayu di bawah dan mengeluarkan banyak kristal berkilau lagi. Dia menempatkannya di rumah kayu. Tumpukannya setinggi bukit. Setelah beberapa kata, dia melompat ke telapak tangan raksasa dan pergi dengan terburu-buru. Mug. Mug. Piton raksasa dalam kegelapan hilang lagi. Dia sepertinya sedang terburu-buru. Feng Ge bertanya. Yah, cederanya bahkan lebih berat, jauh lebih pendek daripada terakhir kali aku tinggal. Luo Zeng mengangguk. Karena makhluk-makhluk dari wilayah gelap tidak dapat bertahan hidup di bawah cahaya, maka anak laki-laki trinokular perlu membayar harga tertentu di bawah cahaya lilin. Kesimpulan ini harus ditetapkan. Semakin serius cedera bocah bermata tiga itu, semakin dia tidak bisa mendukung harganya, jadi dia hanya bisa datang dan pergi. Luo Zeng memikirkannya, sambil melemparkan kristal-kristal terbakar ke dalam kuali. Setelah menaburkan bubuk hijau, dia sekali lagi memanggil lagu Phoenix untuk melepaskan api suci emas. Feng Ge sebenarnya sudah selesai, tetapi ketika dia melepaskan api, dia tiba-tiba bertanya, saya tidak tahu bagaimana lilin ini menyala, saya tidak tahu bagaimana bocah tiga mata itu menyala. Luo Zeng menggelengkan kepalanya, lilin yang kami buat harus menjadi produk yang belum selesai. Saya khawatir masih ada proses di tangan anak itu. Luo Zengzeng agak aneh. Ketika Feng Ge tiba-tiba menyebutkan masalah ini, dia melihat bahwa Feng Ge tiba-tiba mengangkat tangannya dan berkata, selalu ada 3 lilin yang bisa menyala. Embun Beku memberi lilin pada Phoenix 3 kali. Lagu-lagu Phoenix sebelumnya disebutkan oleh Luo Zeng beberapa kali. Kali ini dia terinspirasi, tetapi diubah dengan cara yang cerdas. Luo Zengchao mengerti bahwa, mungkin, tunggu sampai saya sembuh, coba lagi, tapi jangan khawatir, bocah bermata tiga itu bukan orang jahat yang besar. Mungkin kita punya cukup lilin, waktunya akan tiba dan dia akan melepaskannya. Bagaimana dengan kita? Ya. Feng Ge mengangguk.
Komunikasi rahasia Luo Zeng sudah sangat jelas. 3 lilin Linglan seharusnya bisa menyala, tetapi waktunya tidak cukup baik. Jika waktunya sudah matang, mereka secara alami akan memilih untuk melarikan diri. Dalam domain gelap, anak laki-laki bermata 3 itu berbaring di telapak tangan, dan duduk di atas penyembuhan. Di sisinya, ada tirai hitam bundar hitam. Jika makhluk di luar bidang gelap melihat tirai hitam ini, pasti gelap, tetapi bocah bermata 3 dapat melihat Luo Zeng dan Feng Ge melalui layar hitam ini. Satu langkah, tentu saja, juga dapat mendengar percakapan mereka. Lepaskan. Hei, ini mimpi. Bocah bermata 3 itu mencibir, dan layar hitam bundar menghilang. Tambang jinjing ditempati oleh monyet hitam. Kekuatan monyet hitam ini juga sangat kuat. Tidak mudah untuk mengambil tambang kristal yang terbakar dari sana. Selama waktu ini, pertempuran bocah Trinokula sangat bermanfaat, tetapi juga terpengaruh. Bukan cedera ringan. Tetapi sekarang setelah bengkel lilin telah dimulai, efisiensi seorang pria, seorang wanita dan 2 orang cukup tinggi, dan dia secara alami akan menjarak kristal itu,